Guys, kalian tahu nggak sih, kalau ternyata di Indonesia ini ada desa yang sempat hilang, guys. Jadi itu desanya itu hilang dengan sekejap gitu. Entah kenapa, nggak tahu kan, tiba-tiba hilang dalam sekejap. Kalian penasaran nggak sih dengan desa yang hilang ini? Jika kalian penasaran, jangan lupa simak. Pada tahun 1955. Nah, desa ini tuh terletak di desa pegunungan, guys, yang ada di Dieng. Tepatnya di daerah Banjarnegara, guys. Dan desa ini pun juga dikenal sebagai desa yang sangat indah. Dan pegunungannya itu sangat bagus sekali, guys. Tetapi, desa ini tuh dikenal sebagai desa yang sangat angker banget, guys. Nah, kenapa nih kok disebut dengan desa yang angker? Karena ada seorang wartawan, guys, yang bernama Rina. Nah, si Rina ini entah mendapat informasi dari mana gitu loh. Kalau desa ini desa yang sangat angker. Jadi nama desanya ini yaitu Desa Legetang, guys. Nah, si Rina ini membuat berita, guys, karena dia tuh seorang wartawan dan dia itu sebelum datang ke desa itu membuat berita kalau di Legetang ini desa yang para warganya itu hilang semua gitu loh, guys. Dan si Rina ini katanya pernah eksperimen langsung ke dalam desa tersebut, guys. Nah, dia tuh mencari tahu sendiri gitu, karena di artikel beritanya itu juga mengatakan kalau Sirina ini juga melakukan aktivitas di sana. Sirina ini langsunglah datang ke sana gitu kan. Di artikel beritanya itu dia menuliskan kalau dia itu datang ke desa itu, guys. Nah, setelah itu dia itu datang di desa itu dan dia melakukan perjalanan di desa tersebut, guys. Nah, setelah melakukan perjalanan di desa itu tuh katanya memang ada penduduknya, guys. Tetapi penduduknya ini kayak mukanya itu kayak nggak wajar gitu loh, guys. Kayak apa ya? Kayak mayat hidup gitu loh, kayak pucat sekali. Bukan kayak manusia gitu, guys. Kalian tahu nggak sih kayak zombie kan wajahnya pucat sekali, cuman nggak ada darahnya, guys. Nah, di desa tersebut normal, guys. Orang-orangnya itu dilihat oleh Sirina itu normal sekali. Yang nggak normal itu kulitnya aja gitu kan. Nah, setelah di sana dia tuh melakukan perjalanan dan dia juga bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di situ, guys. Bertanya-tanya, Pak, kenapa ya di desa ini kok disebut dengan desa yang paling angker gitu kan, Sirina? Bertanyalah kepada salah satu warga di situ, guys. Tetapi salah satu warga di situ itu kayak nggak mengatakan gitu loh, kayak diem gini mulu, nggak mengatakan sebenarnya itu apa gitu kan, nggak mengatakan, guys. Tahu nggak sih? Nah, seperti itu, diem mulu, guys, nggak mengatakan yang sebenarnya. Nah, si Rina ini penasaran, guys. Nah, akhirnya si Rina bertanyalah kepada seseorang yang lain gitu yang ada di desa tersebut juga. Nah, orang yang di situ tuh mengatakan, guys, kalau desa ini merupakan desa yang suka main dukun gitu loh, guys, dan suka melakukan ritual gitu kan. Nah, si Rina bertanya tuh kepada salah satu warga di situ, di mana Pak letak tempat ritualnya? Nah, si bapak itu tuh nggak mengatakan, guys, tempat ritualnya itu ada di mana gitu loh. Nah, akhirnya tuh Sirina tuh inisiatif untuk mencari sendiri di daerah tersebut, guys. Nah, mencarilah di daerah tersebut sampai dia memakan waktu 2 hari. Nah, setelah 2 hari, dia tuh menemukan, guys, tempat ritual gitu. Nah, tempat ritualnya itu seperti di dalam hutan, guys. Dan di sekitar itu juga terdapat sungai gitu kan. Tapi sungainya ini sangat kering sekali gitu loh, guys. Aneh kan? Nah, setelah itu Sirina mendengar sesuatu di dalam tanah itu, guys. Kayak ada benturan gitu loh, guys. Nah, akhirnya tuh Sirina melihat di sekeliling tersebut. Setelah melihat di sekeliling tersebut, guys, tiba-tiba tanah itu terbuka, guys. Terbuka dengan sangat lebar sekali gitu kan. Nah, setelah terbuka, Sirina tuh langsung menatap tuh tanah yang terbuka itu. Dan ternyata, guys, isinya apaan coba? Ternyata isinya itu ada mayat yang terkubur di dalam situ. Tetapi jumlahnya itu tidak hanya satu, dua, atau tiga, melainkan lebih dari 100, guys. Serem nggak tuh? Nah, setelah itu, guys, Sirina ketakutan sekali gitu. Akhirnya tuh, kata artikel berita yang ditulis oleh Sirina itu juga mengatakan
kalau si Rina ini hilang ditelan bumi gitu loh guys. Jadi si Rina ini alias meninggal gitu. Dan si Rina itu tidak ditemukan. Jadi yang anehnya, ini yang menulis artikel berita itu siapa yang asli gitu kan. Katanya tuh si Rina, ya kan? Nah, tetapi si Rinanya kan meninggal. Nah, yang aneh ini loh siapa yang menulis? Kan janggal banget gitu loh guys. Sampai beritanya itu kan sudah kesebar tuh di masyarakat luas gitu kan. Nah, akhirnya merasa janggal, guys. Dan setelah itu ada tuh salah satu warga yang bernama si Rudi, guys. Nah, si Rudi ini mencari tahu ini beneran nggak sih kalau si Rina meninggal, terus siapa dong yang menulis artikel berita? Itu kan. Nah, akhirnya kebetulan juga si Rudi ini warga di sekitar situ, guys. Yang dia itu hanya hidup sendirian. Hanya satu aja, si Rudi aja, guys. Yang lain itu sudah lenyap, gitu kan. Nah, akhirnya si Rudi ini membenarkan kalau si Rina artikel beritanya itu salah besar gitu, guys. Akhirnya si Rudi itu menjelaskan di artikel berita tersebut kalau hilangnya semua orang yang ada di desa Legetang ini bukan karena hantu atau tiba-tiba tanahnya terbuka sendiri dan ada mayat. Bukan seperti itu guys ternyata. Tetapi ternyata ya si Rudi ini warga di situ, salah satu warga di situ yang hidup karena sebelumnya itu pada tahun 1955 juga, tetapi pada tanggal 17 April pada malam hari guys. Di situ itu terjadi tanah longsor guys di Gunung Pengamun. Nah, karena aktivitas tanah longsor ini sehingga desa ini lenyap dan kata si Rudi ini guys juga mengatakan kalau desa tersebut itu suka berjudi dan suka mabuk-mabukan dan segalanya. Kemaksiatan intinya ya guys. Nah, si Rudi ini bisa selamat karena dirinya itu tidak di rumah gitu. Tiba-tiba saat ingin nyampe ke rumah, semuanya hilang gitu guys. Dan menurut si Rudi ini katanya kena ajab di desa Legetang ini guys. Nah, jadi seperti itu guys cerita yang aslinya. Menurut kalian logis nggak sih cerita ini? Oke guys, jadi begitu saja. Bye-bye.